aja itu berantem. bagus. Malah lebih banyak editor bikin saya nggak repot, asal jangan udah jadi musisi terus mau jadi editor. Itu namanya serakah. Serakah ya. Tapi kalau misalkan udah jadi editor, jadi musisi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena memang ya bisa dibilang semuanya itu kita bekerja dalam dunia industri kreatif itu memiliki tim ya. Sudah ada poksi-poksinya Saling masing-masing. melengkapi, ya. Iya, saling melengkapi. Kayak misalkan contoh ya, balik lagi ya. Di sini tadi yang di video kemarin kita udah Perasaan karak tadi. Ngapa dibongkar ya? Iya dibongkar. ya mungkin emang kita ini buatnya dalam satu hari, cuman kan kita akan ngeditnya ya. bukan mengedit, Diuploadnya. nggak mungkin dong kita ngupload langsung bareng-bareng. Iya, capek juga yang edit. Iya, Kasian loh yang edit dia. itu. Iya. Nah, iya ngomong-ngomong soal edit, di sini kita kedatangan tamu nih. Salah satu pelaku industri kreatif di dunia hiburan lah, Visual. di dunia visual. Enggak, di dunia hiburan dalam bentuk visual. Visual. Visualnya. Nah, jadi masih dalam ranah independen. Kalau ada job kerja, kalau nggak ada job ya udah nganggur. Iya, gitu. Tapi kebanyakan nganggurnya. Nah, kebanyakan nganggur. Tapi saya nggak bisa kalau misalkan lagi nganggur disuruh kerja. Karena nganggur itu sulit, bro. Iya, benar. Anggota DPR udah jadi DPR dia pengen nganggur tahu. Saking nganggur itu cita-cita yang mulia tuh. Ih, gila lu. Nganggur itu orang-orang nganggur itu harus diberdayakan ya. Harus karena banyak tuh. Indonesia tanpa orang nganggur itu bukan Indonesia, bro. Iya kan? Kita terlalu terkenal akan penganggurannya. Tapi rokok cepet habis ya. Udah. Sekarang kita langsung masuk. Sebenarnya di sini gua pengen ngebahas masalah sekarang sih marak-maraknya kan sekarang tuh lagi tren tuh ya, masalah videografi, sinematografi. Nah, itu sinematografi itu. Pokoknya segala berbentuk yang visual yang editannya itu, wow. Yang tadinya mukanya hitam bisa jadi putih. Terus yang tadinya kita syutingnya di mana? Di WC bisa jadi di planet gitu atau di mana gitu. Iya. Maksudnya sebenarnya gini sih. Gimana tanggapan lu? Tapi kita belum perkenalan diri dulu. Lu siapa nih di sini maksudnya? Namanya? Oh, nama. Biasa dipanggil. Saya banyak panggilannya, Mas. Iya. Panggilannya saya biasa kalau misalkan di rumah dipanggil Ajang. Iya. Kalau di kampus saya dipanggil Budi. Iya. Ada yang manggil Ateng, ada yang manggil dosen killer. Nah, Terus tapi saya bukan dosen ya. iya. Ada yang manggil BP. Lu siapa? Kita siapa? Nah, tapi yang nyamannya lu dipanggil apa nih? Panggil aja Ateng lah. Ateng. Budi boy sih. Enggak enak, saya senang Enak. panggil dia Ateng. Aduh. Ya, balik lagi tadi Ateng. Gimana ya menurut lu tanggapannya? Maksudnya perkembangan. Mungkin jangan tanggapannya, lebih enaknya disebut pandangannya, Pak. Iya, pandangan. Kalau tanggapan kan terlalu profesional banget Ya, guanya. Pandangannya tentang video-video yang sekarang ini udah viral, maksudnya ya kita nggak bisa menipu akan perkembangan dan teknologi ya. Tapi maksudnya apakah lebih bagus seperti itu gitu, maksudnya apa gimana gitu, apakah menurut pandangan lu lebih bagus kayak dulu gitu tuh, maksudnya nggak ada bikin video tanpa editan dan kita harus ngetek satu-satu bener-bener pure ya, emang ada editan cuman nggak begitu parah gitu kayak sekarang. Gimana ya? Saya bingung sih. Maksudnya ya semakin banyaknya perkembangan zaman, teknologi itu semakin mempermudah manusianya. Contoh kalau misalkan zaman dulu ketika kita mau syuting video ataupun ya kita mau membuat sebuah film kita membuat sebuah film itu kita mau di satu area itu bener-bener yang menggambarkan situasi ya. Nah kita tuh harus pergi ke tempat itu. Ya. Sedangkan kalau sekarang tanpa kita pergi ke tempat itu pun kita bisa gitu. Apa kalau bahasanya sekarang green screen, bener.
Chroma key. Chroma key. Biar agak keren. Nah, Yoi. Tapi sekarang Kayak vintage. Oi. kayak gitu. Oh iya, mohon maaf. Ya. Nah sekarang malah semakin mungkin karena emang lebih mudah ya mengakses di zaman sekarang ini. Iya. Di kondisi yang sekarang ini mungkin karena lebih mudah, banyak juga loh ya yang jadi editor dadakan. Karena gini loh, kenapa mungkin lebih sebutnya gini, kayak contohnya kita di sosial media ya, contohnya di YouTube kayak modelnya Chandra Liao, kayak modelnya Raditya Dika, youtuber lama yang dia belajar tuh benar-benar otodidak, yang benar-benar dia belajar itu nggak bisa lihat YouTube, nggak bisa lihat, belum ada lah ya, belum ada zaman dulu. tutorial di YouTube gitu, belum tutorial edit memakai aplikasi ini Iya. nggak ada ya dulu ya. Jangan sebut KineMaster ya. Enggak, Ya. Enggak disebut. KineMaster jangan. Enggak disebut. di Android gitu Nah. ya. Sedangkan sekarang yang kita lihat, kalian mau apa misalkan contohnya, mau ngedit nih, gue pengen bisa terbang misalkan, ya tinggal dilihat ada gitu Tutorialnya. itu banyak gitu kan tutorialnya. Kalau dulu kan bener-bener kayak modelnya, contoh film-filmnya Harry Potter. Harry Potter kan dia bener-bener editannya kan ya bagus banget kan, kayak dia ngilangnya, Bener, keren dia banget pindah tuh. dari transisinya tuh dari satu ke satu tempat gitu kan, itu bagus banget. Dan editornya pun mungkin belajarnya bener-bener dari sebuah tempat sekolah gitu, kayak model sekolah. Mungkin ada sekolahnya juga Iya, ya? ada sekolahnya gitu kan. Atau Sedangkan- mungkin belajar dari buku-buku gitu ya. Sedangkan sekarang ya orang-orang kayak lu pada nih yang bener-bener nggak tahu, bukan nggak tahu, mungkin tahu ya tentang editan gitu ya. Lu bisa belajar kayak ngilangin orang dari muka bumi gitu. Gampang. Gampang Itu gitu, harus- gampang itu kita harus nggak harus belajar. pakai editor. Sebenarnya itu harus belajar itu. Iya, Gampang ya? nggak harus belajar itu mah Gampang. langsung. Gitu. Tapi itu film Harry Potter termasuk ke green screen juga. Green skin dia. Jelas kok ada ininya juga dia. Pernah lihat juga itu. BTS. Buku tahunan sekolah. Keren boy band. Iya, gua kira juga ke situ boy band BTS. Jangan ngomongin plastik. Oh iya. Iya. Ntar ada yang marah. Lu siapa di netizen? Nanti headline judulnya BTS sama dengan plastik banyak yang nonton. Banyak. Banyak. Yoi. Ya mungkin yang teman-teman semua yang mau ngehujat langsung aja komen di bawah ya nanti ya. Jangan dong. Iya, gitulah. Tambah lagi kan sekarang media-media kayak modelnya. Mungkin kita agak masuk ke ranah ini ya, sekarang pandemi ini kan. Orang-orang tuh sekarang apapun bisa jadi bakat karena dia saking sulitnya untuk mencari sebuah pekerjaan, jadi dia pengen viral gitu. Jadi bener-bener kayak contohnya jangan contoh lah, contoh mah terlalu ini ya. Iya. Jangan contoh lah. Ya pokoknya banyak loh orang-orang Indonesia yang sekarang apapun kesempatan ketika dia nggak punya uang, apapun jadiin bakat sama dia. Gitu. Saking ingin viralnya gitu. Jadi Seperti apa? ya banyak Banyak ya? kayak kasusnya ada yang bocah main TikTok tiba-tiba viral, dia masuk TV. Iya gitu sih, kan. banyak yang kayak Padahal gitu kan, ya. Sedangkan orang-orang yang kalau misalkan kita lihat, contohnya YouTuber yang dia itu bagus, dia tuh memberi pemahaman yang tentang editan gitu, tentang tentang editan gitu kan, tentang perfilman, tentang ini, tapi dilihat subscribernya sedikit. Iya sih. Iya, subscribernya, tapi yang hanya cuma kayak gitu-gitu aja, Tapi itu jangankan subscriber, viewers aja sedikit loh. Dilema. Nggak sebenarnya. nyambung, karena emang yang dibutuhkan orang-orang Indonesia itu apalagi di tengah pandemi kayak gini, menurut saya ya untuk ngehujat dan hiburan itu. Karena hujatan adalah sebuah hiburan bagi orang-orang Indonesia. Termasuk Anda termasuk dalam situ. Termasuk saya ini sebentar lagi jadi bahan hiburan. Hujatan. Iya. Bahan hiburan. Iya, bahan Iya, hiburan bener. netizen. lebih ke untuk melampiaskan Iya. melampiaskan kekesalan. Iya, udah bete, Anjir, boring. ini orang jelek nih goblok lu Iya, gitu kan. Jadi saking lamanya di rumah gitu kan. Ngapain sih lu gitu anjing? Emang lu siapa? Iya. Kita siapa? Iya, kita siapa? Kita siapa? Itu sih. Ya kalau masalah media-media sosial sekarang kan banyak kata-kata Mas siapa kalau di sini dipanggilnya? Opung. Mas Opung kan katanya banyak orang-orang yang tiba-tiba dadakan jadi editor, banyak orang-orang yang tiba-tiba dadakan buat film. Tapi tetap sih kalau menurut gua itu fine aja sih. Iya, Ini nggak bagus, ada yang baik salah kok. ya, nggak ada yang Bagus, salah. baik itu bagus. Cuma yang jadi apa ya? Ini menurut sudut pandang gua gitu ya.
kelemahannya tuh dari konsistennya itu. Iya. Jadi dia tujuannya untuk apa? Cuma misalkan ini lagi ngetren ini nih gitu kan. Viral Ikut nih. ke sini Iya, kau semua gitu kabeh lagi. Iya. Ikut gitu kan. Nggak apa-apa sih, Mas. ngetren ke sebelahnya lagi ikut lagi. Iya. Jadi ya, ngot-ngotan balik lagi ke Iya, ngot-ngotan. ngot-ngotan itu. Orang-orang Indonesia ngot-ngotan. Sebenarnya bagus sih, maksudnya ketika kalian di rumah kalian berkreativitas, it's okay, itu bagus. Cuman berkreativitas yang seperti apa gitu. Nah, Ya kan? sebenarnya kalau menurut lu ada nggak sih kayak aturan-aturan bener-benernya untuk dalam sebuah edit mengedit gitu? Maksudnya gimana? Maksudnya kayak misalkan gimana ya? Contohnya kayak misalkan kalau dalam musik gitu ya, kayak misalkan contohnya ini ini gua nyontohinnya masalah dalam musik ya. Kalau dalam musik itu kan ada kayak beatnya gitu tuh. Beatnya. Nah, kadang tuh ya gua banyak lihat video-video itu tuh banyak yang videonya itu nggak pas beatnya sama si musiknya, lagu si originalnya. Nah, gitu maksud gua, apa kayak emang ada aturan-aturannya apa gimana gitu? Apa emang bebas aja gitu, sekreatif si editornya aja gitu? Dia sekreatif editor ya sebenarnya. Cuman kan baik lagi ketika kita ngedit video itu harus mood ininya harus mood dari kitanya. Ketika musik sama video nggak sejalan ya, moodnya itu nggak bagus. Sama contohnya kayak gini, ketika saya bikin video dari ada pesanan ya kan, saya bikin video, saya bikin tuh video, moodnya udah bagus, jalan lagunya udah bagus, tak videonya udah bagus, terus tiba-tiba kata masnya, Mas bisa ganti musik nggak? Nah itu kan ngerubah mood. Iya benar. Bahkan itu harus ngerubah total. Nah iya, karena beat lagunya juga saya ngikutin ya. Walaupun nggak ngikutin beat ya, tapi kan irama dari editor itu kan yang ngebuat video itu jalan sama musiknya gitu. Jadi sinkron ya? Sinkron gitu maksudnya. Tiba-tiba, Mas ganti musik ya? Masnya aja saya ganti. Kadang kesel gitu. Ya kayak gitu. Jadi Tapi sering. emang ya hampir sih. Ya. Hampir. Jadi gitu, gimana ya? Ya itu emang apa ya? Mungkin kalau misalkan orang-orang yang baru ya boleh lah gitu, boleh lah kayak musik mungkin iramanya segini, tapi kalau orang baru belajar mungkin ya bisa di inilah gitu. Cuman kalau misalkan untuk yang kan kata profesional itu sebenarnya saya dari papi ya, dari ada dosen saya gitu ngomong, kata profesional itu ketika lu udah bener-bener ngatur jadwal waktu untuk hobi kita ini terus dan emang sudah menghasilkan materi, itu yang disebut profesional, bukan berarti jago. Disiplin lah ya? Iya disiplin. Kita ke disiplin lagi kan? Iya, disiplin profesional kan itu sebutnya. Iya kan. Tapi kalau saya mungkin bisa disebut profesional mungkin ya, bisa disebut karena saya sudah menghasilkan materi dari situ dan saya juga sudah mengaturkan jadwal hobi saya di situ gitu kan. Itu. Nah, kalau untuk kayak gitu mungkin kita harus menyatukan feel kita sama videonya gitu. Jadi agak-agak sulitnya di situ mungkin. Maaf Mas, boleh minta rokoknya nggak? Anda siapa? Saya kemarin ya. Oh iya, siap. Diambil. Siap. Nanti saya beli rokok lagi. Nggak nyampe ya? Koreknya? Gak boleh korek saya. Yang mana? Yang mana aja lah. Ya. Terima kasih. Itu menyamakan feel-nya saja sih. Ya, lika-liku kehidupan para seniman yang bekerja di industri kreatif masa kini. Iya. Seperti itulah ya. Itu termasuk seni juga ya? Seni dong. Karena Di editor gitu. iya, seni lo itu. Gila lo. Kita tuh kan seni. Orang-orang seni ini harus tahu seni itu apa lo. Lo ngomongin ini ntar di komen. Ya, Di komen sama siapa? Sama papi. Enggak apa-apa kan. Sama papi juga komen bagus pasti. Iya. Membangun. Bagus. Lu pada enggak ngedengerin ya pas MK gua. Seni kan sebuah ungkapan ekspresi jiwa manusia. Nah, Iya kan? kalau sebuah ungkapan doang ekspresi Nah, nggak iya. dituangkan dalam sebuah karya Iya, belum jadi sebuah seni. Makanya ini saya belum beres. Nah. Dituangkan dalam sebuah media. Nah, itu dia. Medianya itu apa? Ada musik, ada tari, ada teater, ada ya kayak karya editor ini gitu kan. Visual gitu ya, di bidang dan visual. menjadi sebuah karya yang memiliki nilai estetik. Nah,
what the meaning of aesthetic, what the fuck man, motherfucker gila. Tetap disiplin penting. Disiplin Iya, penting. Disiplin walaupun kita bukan orang-orang yang disiplin. Tadi pengen nanya ini apa? Tadi tentang Tapi Anda bagus loh jadi MC, jadi host. Iya. Rencana saya pengen gitu. Oh iya sih. Rencananya. Iya. Cuma baru rencana. Baru rencana. Sampai saya lupa lagi tadi mau nanya apa nih tadi itu. Dipikir dulu ya. Ayo Mas datanya. Tentang ini apa keprofesionalitasan. Asoy asik ngomongnya profesionalitasan. Agak berat ya. Iya. Maksudnya kan itu ada apa sebutnya takaran ya? Atau maksudnya takaran tertentu enggak? Kalau dia tuh berarti udah termasuk profesional gitu. Kan saya bilang profesional itu ketika lu udah benar-benar bisa Iya. menghasilkan ya hitungannya materi ya dari situ, dan lu udah bisa mendisiplinkan waktu lu untuk hobi itu gitu. Itu Walaupun itu hanya sekedar hobi ya. Ada apa sih? Atau kerjaan itu. Kan dari ini orang-orang dari luar kitanya gitu. Harus ada pengakuan dari orang luar juga. Kalau pengakuan menurut gua pribadi kayaknya enggak dah. Tapi ketika lu udah punya karya pasti udah diakuin ya sama Iya, orang itu. pastinya. Maksudnya sama orang-orang gitu. Pastinya. Kan orang-orang tuh ada yang beberapa tahu tentang profesional, ada yang belum tahu profesional itu seperti apa. Profesional itu berarti asal katanya kan dari profesi ya? Nah, profesi kamu apa? Iya. Ya kan? Profesinya apa? Tapi ketika lu profesinya apa, misalkan musisi, tapi iya lu berarti ya benar. tapi ketika lu belum bisa menghasilkan materi dari situ, Iya, berarti lu enggak. belum profesional kan? Itu enggak harus ada pengakuan dari orang. Heeh. Dan profesional itu bukan apa ya? Sebutnya bukan kata kerja ya. Kata sifat. Kata sifat kan, yang dimana lu gimana sih kerjanya nggak profesional amat. Nah, Berarti kan ngomongnya kan lu nggak disiplin. Intinya mah lu nggak disiplin, sama aja kayak gitu. Balik lagi disiplin itu penting. Ya walaupun kita nggak disiplin, nah, maksudnya dalam hal Masih pola masih- hidup kita pola aja, hidup. pola hidup kita aja. Karena kita new normal. Jangan ngebahas ke situ. Siap kalau Jangan ngebahas ke situ ya. gitu. Santai aja kali, santai. Boleh Santai. sambil ngopi ya. sambil ngopi. Dari tadi soalnya saya ngopi aja habis. Udah habis kopinya juga. Kopi saya masih awet. Nggak enak tapi ya. Enak Karena kok, kamu enak. nggak suka. Enak. Iya. Terima kasih Om Ateng udah memesankan kopi hitam Siap, lagi. kalem. Ini nanti biar dia yang bayar. Terima kasih telah menyarankan saya untuk bayar lagi. Apalagi Mas? Semua banyak sih tentang Tapi gimana sih caranya maksudnya? Ya balik lagi tadi kan, sekarang udah banyak gitu ya. Ya maaf ya, maksudnya kalau dibilang orang-orang yang baru bisa edit di salah satu aplikasi di Android sudah mengaku dirinya itu seorang editor gitu kan. Gimana sih caranya maksudnya lu sebagai salah satu ya bisa dibilang yang bekerja dalam dunia tersebut bisa bersaing gitu dengan orang-orang yang seperti itu gitu. tadi kata-katanya gimana? Yang awal? Iya, orang-orang yang hanya baru bisa Tapi mengedit udah mengakui dirinya. memakai aplikasi Android gitu. Kan yang menilai itu bukan dia. Yang menilai dia seorang editor, dia menilai dia seorang seniman itu bukan dia, orang lain. Tapi kalau dia sudah berani mengklaim dirinya dan membuka jasa editor gimana? Ya itu kalau misalkan dia memang berani seperti itu, ya kita lihat hasilnya. Kalau misalkan emang ternyata hasilnya bagus dan memuaskan, ya dia bisa disebut editor. Balik lagi harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Apa yang Kan dilakukan. setiap karya, setiap Ada tanggung jawab ya, yang berat. Iya pasti. Berarti maksudnya dengan media apapun itu tuh bebas ya, maksudnya media aplikasinya gitu maksudnya. Terus sekarang banyak kok di HP editan seperti itu ya. Terus saya juga ketika saya bukan nggak punya ya, saya ketika laptop saya ada kendala, saya pindah kok di HP editannya banyak bagus juga, dan orang-orang juga pada bagus, mahir, asli bagus. Laptopnya. HP-nya ya berhubung HP saya jelek ya. Gitu. Nggak apa-apa sih kalau misalkan namanya bersaing ya Mas ya. Yang bersaing tuh kita bisa sama siapa aja. Iya. Bisa sama pemula, bisa sama yang lebih atas, Orang tua, bisa sama orang tua. saingan nggak sama orang tua? Ya selama orang tuanya editor,
kalau orang tua saya editor bersaing berarti sama saya. Iya benar. Ajak berantem sama saya bapak saya. Dosa ya. Iya dosa. jangan ditiru ya ini ya. Jangan ngajak berantem. Nah, bersaing aja. Iya bersaing secara tidak sehat. Iya. Berantem juga. Sama aja itu berantem. Bagus. Malah lebih banyak editor bikin saya nggak repot. Asal jangan udah jadi musisi terus mau jadi editor. Itu namanya serakah. Serakah ya. Tapi kalau misalkan udah jadi editor, jadi musisi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena memang ya bisa dibilang semuanya itu kita bekerja dalam dunia industri kreatif itu memiliki tim ya. Sudah ada poksi-poksinya Saling masing-masing. melengkapi, ya. Iya, saling melengkapi. Kayak misalkan contoh bagian membuat musiknya siapa, terus bagian membuat editornya siapa, bagian membuat apa namanya? Kalau biasa kalau bikin video itu narasi dulu ya, apa namanya? Bukan narasi, apa namanya? Skrip. Nah, itu skrip. Lu pinter. Bikin skripnya dulu. Oh, ikut sama Bang Des ya? Bang Des siapa? Ikut sama Bang Des. Ada fotonya ada. Kasih tahu nanti. Nanti kita juga Iya, bakal ada. ketemu Bang Des. Iya. Ada tim-timnya, pasti ada tim-timnya. Karena emang kodratnya manusia itu kan makhluk sosial ya. Iya. Sosial. Makanya ada ibu-ibu sosialita. Itu beda lagi. Oh, beda. Itu beda lagi. Banyak. Hening ya. Iya. Ngopi dulu kali. Ngopi dulu. Tapi udah habis ya. Masih ada, masih banyak. Masih banyak itu. Apa harus dituang-tuangin satu-satu? Jangan, nggak usah. Jangan. Nggak usah. Banyak sih. Lumayan juga. Nah, bersaing kan berarti kalau misalkan kita sebenarnya masalah bersaing itu bukan kita harus meningkatkan musuhnya. Iya. Tapi kita yang harus meningkatkan Kemampuan. kemampuan kita, Nah, kemampuan dan kualitas kualitas kita. Itu sih. Yang namanya bersaing itu seperti itu, bukan malah mengikut musuhnya gitu. Kita harus bisa, tapi maksudnya apakah baiknya kita harus bisa mengikuti zaman? Kan banyak seniman-seniman gitu ya bisa dibilang di bagian khusus editor kayak gitu banyak yang kalau dibilang nggak bisa mengikuti zaman, bukan maksudnya hasilnya ya, tapi masalah kan kayak aplikasinya penggunaannya itu kan makin kesini segala bentuk macam aplikasi kan diupdate. Nah, menurut lu gimana tuh maksudnya? Apakah harusnya kita bisa mengikuti zaman supaya kita bisa survive dalam berkesenian kita, atau kita nyari nyamannya aja kita gitu? Ya, kalau gua sebenarnya nyari nyaman aja. Kata orang itu kan jangan terlalu enak di zona nyaman katanya. Iya. Kalau menurut gua ketika lu keluar dari zona nyaman juga pasti ujung-ujungnya nyari tempat nyaman. Mencari nyamannya kita lagi ya. Iya. Yang lain. Iya, sama aja sebenarnya. Makanya ya cari nyamannya aja sih lu kayak gimana gitu. Toh kan ada yang ngomong katanya juga, jangan pernah jadi lebih baik tapi jadi lebih beda. Iya benar. Ketika lu bisa, Itu benar. ketika lu nggak bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi seenggaknya lu bisa setara dengan yang lain, ya kan? The best man. Iya, seenggaknya lu bisa setara dengan yang lain walaupun lu nggak bisa. Itu banyak. Contohnya kayak seniman apa ya? Apa ya? Lebih ininya ya seniman tradisional. Iya. Tradisional sekarang kan. Dia mungkin nggak bisa, bukan nggak bisa ya, mungkin kurang bisa untuk mengikuti perkembangan zaman karena emang ada pakem. Nah, Tapi dia bisa setara dengan apa namanya? Dengan orang-orang yang mengikuti perkembangan zaman gitu. Yang penting kita jadi setara aja sih, jangan ini. Kalau menurut gua itu kan dari semua itu punya wilayahnya masing-masing. Maksudnya kan kalau misalkan kita mau menyetarakan antara musik tradisional dengan musik bukan musik modern sebetulnya. Apa ya, musik barat gitu ya. iya. Itu kan beda wilayah loh. Iya. Ya, gitu. Soalnya ketika musik ini nggak setara sama ini, ya emang jenisnya juga beda kan. Iya. Mungkin ya bukan nggak perlu mengikuti ya, tapi kita harus paham gitu. Harus paham perkembangan zaman juga gitu tuh. Nggak apa-apa kita nggak mengikuti kayak model si ini nih. Gue pengen beda gitu. Gue pengen coba cari yang lain gitu. Tidak mengikuti perkembangan zaman. Ya mungkin harus bukan mengikuti ya, harus paham tentang perkembangan zamannya biar kita bisa setara dengan zaman ini, dengan orang-orang yang lain gitu ya yang sudah mengikuti tren lah. Iya. Gitu.
Kalau menurut gua sih gitu tuh. Tapi ini gue pengen nanya ya. Dari tadi udah nanya sih ya sebenarnya ya. Lu kebanyakan nanya sih. Iya sih emang ya. Hampir aku mau habis tuh. Iya. Udah habis ya? Jadi dalam penggunaan media sosial ya, sosial media kan lu pasti dong berkecimpungnya dalam sosial media sosial semuanya kan dalam segi visual kan pasti sangkut pautnya ke situ kan, nggak mungkin dong dinikmatinya pakai apa kalau bukan pakai media sosial. Nah, maraknya maksudnya video-video yang kerana viral-viral kayak gitu tuh maksudnya gimana ya? Jadi kayak seakan-akan sekarang tuh banyak banget gitu penyalahgunaan sosial media gitu, miris jadi ngeliatnya. Iya. Maksudnya tanggapan lu gimana gitu? Apa ada pesan-pesan gitu maksudnya sebagai sesama editor gitu gimana sih gitu bijaknya kita dalam membuat sebuah konten dan bersosial media gitu. Kalau ngasih pesan berasa tua ya. Iya. Enggak maksudnya berasa tua dari yang lain. Berasa tua. Kalau gua sih menurut gua selama itu baik untuk orang lain ya lakuin gitu. Selama itu nggak baik ya jangan gitu tuh. Karena kita lihat rata-rata yang membuat viral itu sebenarnya bukan dari orang itunya gitu, dari si pembuat itunya gitu ya. Tapi rata-rata yang membuat viral itu sebenarnya orang-orang ininya yang netizennya penontonnya itu ya, sendiri apresiatornya. Sebenarnya yang harus diperbaiki itu bukan editor, orang-orang yang membuatnya, tapi apresiatornya ini yang harus diperbaiki. Nih tontonan yang kayak gini nih harusnya yang di-up, bukan tontonannya yang seperti ini. Iya, gitu. benar. Mungkin salah juga yang membuatnya. Kan rata-rata yang membuatnya itu yang kata gue bilang itu orang-orang yang apapun bakal jadiin bakat. Iya. Ya kan? Balik lagi ya tadi. Balik lagi apapun bakal jadiin bakat sama dia. Nah, bagaimana cara menetralisirnya? Kalau menurut gua ya, pandangan gua itu ya apresiatornya harus kita kasih pemahaman yang kayak gimana sih yang bagus. Nah, orang-orang yang otaknya masih lurus kayak ada beberapa orang gitu ya. Nah, harusnya itu yang dibuat. Makanya kan banyak yang ngomong, sebenarnya orang Indonesia itu bukan kekurangan orang pintar, tapi orang pintarnya aja banyak diem. Iya, bener sih. Banyak nggak ngasih pemahaman itu sih. Berarti sebenarnya ini berat ya tugas-tugas seniman-seniman sekarang gitu ya. Maksudnya selain berkarya, seniman juga harus bisa memberi edukasi gitu kan kepada para apresiator. Jangan hanya berkarya aja gitu ya. Yang membuat berat kadang saingannya juga sih. Iya. Saingannya kan kadang si apresiator tuh lebih ngangkat, balik lagi ke tadi tuh yang maaf bukan mau merendahkan yang lain ya gitu, cuma maksudnya yang karena kan itu kurang gitu ya, kurang ini, cuma itu lebih diangkat gitu. Cuma yang kualitasnya lebih bagus ini tuh yang kayak gini nih gitu misalkan gitu ya, ini baru nih lebih nyeni, itu jarang loh itu ada yang mengapresiasi itu. Seenggaknya walaupun tidak paham seninya, seenggaknya orang-orang yang maksudnya kurang paham tentang artis seninya tahu lah yang mana yang baik, yang mana yang enggak. Kan udah pada gede gitu tuh. Udah pada gede juga kan. Iya. Apanya? Ya udah gede. Udah gede aja umurnya. Udah dewasa Udah ya. dewasa. Otaknya juga udah enggak trapesium kan. Iya. Gejar genjang. Udah bagus otaknya, udah terbentuk sempurna lah gitu. Harusnya bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk gitu. Itu sih. Karena ya kata gue bilang tadi, orang Indonesia itu hujatan adalah sebuah hiburan. Tapi tetap emang yang negatif tuh selalu lebih menarik. Iya. Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Kadang juga lu juga suka nonton begitu. Iya, ya gimana? Ya gimana? Kebutuhan biologi. Kebutuhan biologi. Saya susah juga sih orang Indonesia itu. Orang Indonesia termasuk saya ya. Iya. Saya juga sering komen gitu. Sering dihujat juga ya? Enggak, kalau saya lebih cari tahu dulu komentarnya mana nih yang kira-kiranya rada mendukung gitu. Oh ini lebih mendukung nih, ya gue ikutin gitu. Nah itulah Indonesia. Ketika ada yang mayoritas diikutin, minoritas walaupun benar ya ditinggal. Ya nggak tahu ya. Yang nggak tahu, balik lagi ke pribadi masing-masing. Pokoknya kalau ada salah kata bisa dikomentar aja. Nah, punten ini mah gitu. Iya. Kita juga masih maksudnya ya cuman sekedar obrolan. Ini nih yang sering kita obrolin gitu. Kita pengen bukan ngasih pemahaman ya, lebih tepatnya Lebih ke sharing-sharing aja gitu. Jika teman-teman emang tahu, jika teman-teman emang paham ya mungkin ada teman-teman yang lebih paham, silahkan
komentar lah, kita saling sharing di sini. Kita bakal baca satu-satu dan kita balesin satu-satu kok. Iya. Komentar kita masih dikit kok pasti. Ya masih 2-3 lah ya. Iya. Siapa? Kita siapa? Iya, masalahnya itu. Kita siapa? Ya mungkin begitu ya. Mungkin ada pesan dan kesannya gitu, maksudnya. Saya Kesimpulan lah, jangan pesan dan kesan. Iya. Balik lagi tadi kayak Kalau orang pesan tua saya- gitu ya. kalau Mungkin pesan- bentar dari Bapak Opung dulu. Oh iya saya. Ya, maksudnya dalam bijak. maaf Mas, bapaknya Opung nggak ikut. Iya sih, Opung gitu. Oh iya. Dalam penggunaan sosial media ini gitu, maksudnya gimana sih kesimpulannya, baiknya gitu. Tadi udah diungkapin sih. Coba tadi lu ngungkapin yang mana tadi tuh? Iya. Tadi ngungkapin yang mana ya? Malah lebih ke tadi itu kualitas tuh ya di ini. Kalau tadi kan banyak karya-karya seni yang bukan tidak berkualitas sih, maksudnya cuma itu lebih keangkat kan dibanding yang maafnya yang gua ngomongnya takut mau gua takut menyinggung doang Iya. sih. Nanti Takut-takut. nanti Dit. ditit. Ya kan dengan yang kemarin ada yang lebih, dia tuh buatnya kan sampai dia tuh konsepnya mungkin bisa nyampe berhari-hari gitu Iya. kan, sama yang ngebuat cuma sehari doang. Iya. Tapi yang sehari itu lebih naik gitu kan dibanding yang berhari-hari. Itu kan karena tadi itu si apresiator juga kan harus bisa pintar menilai. Ya, pintar-pintar menilai dan berbijaklah dalam Bermedia sosial. media sosial. Mungkin dari Ateng gimana? Nah, aduh gimana ya? Ya kalau saya pribadi mah sebenarnya kejahatan yang paling jelas di diri kita itu adalah jempol. Apa tuh? Jempol jahat. Iya. Jempol jahat itu Bener, gila loh. gila. Jempol itu bisa ngangkat seorang orang yang nggak jelas tiba-tiba viral. Iya. Sekarang itu bukan lidah lebih tajam. Iya. Jempol Udah bukan sekarang. Jempol Sekarang bukan lebih lidah lagi. Lidah udah nggak kepake. Lidah udah tumpul ya. Iya, udah tumpul. sekedar lidah enggak. Orang tuh rata-rata akan menjadi singa ketika di media sosial. Iya. Itu yang paling berbahaya. Di Dia dunia nyata hanya sebuah kucing piaraan yang makan whiskas. Ya itu, tetap jaga jempol. Jaga jempol. Iya. Karena hati, otak dan jempol berkesinambungan sekarang. Bukan hati, otak dan lisan. Iya. Karena hati, otak dan jempol loh, bahaya loh, gila. Jempol kita. Komen-komenan orang lo sekarang, ih anjir, lu nggak tahu aja hujatan. Oh, pedes. Bubung apa teman, Pedes. gila lo. Kalah. Itu viral loh gitu. Sambal rujak juga kalah pedesnya. Iya. Ya pokoknya mah ya bener sih tadi, berbijak-bijaklah dalam Iya. menggunakan media sosial. Gunakanlah media sosial ya sewajarnya lah gitu, Iya. sewajarnya. Karena kita tuh hidup bukan di dunia maya, tapi hidup di dunia nyata. Yang nyata aja yang kita benar-benar ya seenggaknya bisa bijak lah dalam memilih mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Ya balik lagi ke apresiatornya gitu. Ketika apresiatornya itu ingin yang hujat, kan rata-rata orang Indonesia gitu ya. Balik lagi sih, hujatan adalah sebuah hiburan. Orang Indonesia tuh banyak yang ini ya, Sebenarnya banyak yang memendam beban. Sebenarnya bukan orang Indonesia aja sih, orang-orang luar juga banyak. Iya, karena mungkin kita kurang Karena kita hidupnya di Indonesia. Kenapa saya bilang jempol jahat ya, kasusnya Remar. Orang sampai anjir lu, sampai di take down, di ban lu itunya. Gila, jempol tuh jahat lu. Udah. Gua nggak ngerti Iya. Dari hati ke otak kan bahaya lu. Parah. Tapi emang cakep sih. Padahal itu pemersatu bangsa ya. Cowok-cowok sih. Iya sih, cowok sih khususnya ya, pemersatu bangsa. Anak STM aja sampai nggak ribut gara-gara Remar. Oh, iya, bener. Padahal dia No. beda STM lu. STM beda STM sini sama STM sono. Datang tadinya pengen tawuran gara-gara ada Remar. Remar, nggak Nobar jadinya. Remar lagi live katanya. Langsung padahal Tar dulu, cuma pakai satu tawurannya. HP doang Android tapi ditontonnya 2 sekolah. Bangsat, gila, sampai gurunya ikut. Aduh, ada-ada aja ya. Iya makanya, aduh hati-hatilah dalam menggunakan media sosial. Iya. Terus jaga jempol. Jempol tuh jahat loh sekarang. Bukan lisan. Soalnya kita kan sedang ini ya, sedang physical distancing. Iya. Ya, cuman kita deketan nih. Karena emang kita kan emang udah lama Iya, ketemunya gitu, iya. sering Udah sering bareng-bareng. bareng-bareng. Jadi tahu. Jadi mohon dimaaf gitu tuh. Karena emang kita juga sering ketemu. Iya, bukan orang jauh. Bukan orang jauh, orangnya masih lingkup itu, kecuali
dia di Jakarta, dia di Tangerang, dia di Carita gitu, saya di Serang. Serang. Oh, itu asli ya. Iya. Itu asli. Perasaan emang begitu ya. Iya, cuman kan kita udah lama di Oh sana. iya, gitu. asal doang gitu. Asal aja gitu. Enggak apa-apa, santai, kalem, enjoy, Iya, aman. enjoy, ya. aman. Aman. Farming Kita dulu. farming. Farming dulu, farming. Boleh langsung ditutup apa mau Ya, gimana? mungkin begitu ya, balik lagi tadi semuanya. Mungkin dari kesimpulannya ya, kita semua ini dalam bersosial media harus bijak ya, bisa memilih-milih mana yang baik untuk kita dan tidak. Ya mungkin emang sekarang bebas gitu ya, udah lebih bebas orang-orang dalam membuat video-video apapun itu, tinggal gimana kitanya aja bisa memilah-milah video mana yang layak untuk kita tonton dan kurang layak untuk kita tonton. Ya, harusnya. Ya, jadi mungkin cukup. Itulah kita siapa? Ya, mungkin cukup sekian Dari siapa? Ya, tetap berbijaklah dalam bermedia sosial. bermedia sosial. Enggak bermedia sosial aja sih, dalam melakukan Hal semua apapun. hal apapun. Tetap semangat, stay, enjoy, kalem, farming, Farming, pasti. pasti. Selalu farming. Selalu farming. Oke, terima kasih. Jangan lupa ngebuff.